Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Febrianti, Prodi S1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi mengenai materi ketiga yaitu motivasi kerja menggunakan teori taksonomi Bloom yang 6 level dalam berpikir. Baik, level pertama yaitu mengingat. Di sini saya level fokusnya yaitu pemahaman mengenai definisi dasar motivasi kerja. Definisi dari motivasi kerja adalah sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik dari dalam maupun dari luar, untuk melaksanakan pekerjaan demi mencapai sebuah tujuan. Level kedua yaitu memahami. Di sini level fokusnya yaitu menginterpretasikan teori dan konsep bagaimana faktor internal dan eksternal bekerja sama. Teori dua faktor Herzberg yang membagi faktor pekerjaan menjadi dua kategori yang tidak saling eksklusif. Yang pertama yaitu faktor Hygiene, yaitu kesehatan atau pemeliharaan. Hal-hal yang tidak terpenuhi akan menimbulkan ketidakpuasan. Contohnya seperti gaji yang buruk dan kondisi kerja yang tidak nyaman. Yang kedua, faktor motivator. Hal-hal yang jika terpenuhi akan menghasilkan kepuasan dan motivasi pelanggan. Contohnya seperti pencapaian, pengakuan, dan peluang untuk maju. Contohnya, kenaikan gaji membuat karyawan tidak lagi mengeluh, tetapi tidak menjamin mereka bekerja lebih keras, dan tanggung jawab mendorong mereka untuk berinteraksi lebih jauh. Yang ketiga, level mengaplikasikan. Level fokusnya yaitu menggunakan konsep teori skenario praktis bagaimana cara menerapkan teori kebutuhan Maslow untuk motivasi kerja di sebuah proyek startup. Di sini saya bagi menjadi dua, yaitu kebutuhan dan penerapan. Yang pertama ada kebutuhan psikologis, pastikan gaji kompetitif, dan ada makanan atau kopi gratis di kantor. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Penerapannya yaitu tawarkan kontrak kerja yang jelas dan benefit yang memadai. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Penerapannya yaitu adakan waktu hangout santai untuk mempererat ikatan tim. Keempat, yaitu menganalisis. Level fokusnya yaitu memecahkan masalah dan mengidentifikasinya. Seorang karyawan Andi secara konsisten terlambat dalam sebuah pertemuan tim, namun selalu menyerahkan laporannya dengan kualitas yang tinggi. Terus analisis masalahnya, keterlambatan itu termasuk perilaku negatif, dan kualitas laporan yang baik itu masuk ke perilaku positif. Solusi yang dianjurkannya yaitu alih-alih menghukum, seharusnya manajer perlu melakukan diagnostik untuk mengatasi waktu sambil memberikan reward atas kualitas pekerjaannya yang tinggi. Selanjutnya level 5, mengevaluasi. Fokusnya yaitu menilai efektivitas solusi dan membuat suatu keputusan. Contohnya, saya adalah seorang manajer yang harus memilih metode terbaik untuk meningkatkan motivasi dan dihadapkan oleh dua opsi. Opsi pertama yaitu kenaikan gaji 10% dan opsi kedua yaitu memberikan sebuah pelatihan. Di sini saya akan bagi antara dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang, dan juga efektivitas biayanya. Mulai dari opsi pertama, untuk dampak jangka pendeknya yaitu kenaikan gaji akan menghilangkan ketidakpuasan. Terus jangka panjangnya tidak menciptakan sebuah loyalitas pada pekerjaan, dan efektivitas biayanya besar dan berulang, tetapi tidak ada jaminan peningkatan kinerja yang sepadan. Untuk opsi B, jangka pendeknya
skill karyawan meningkat dan mindset berubah. Untuk jangka panjangnya, menciptakan kompetensi dan loyalitas. Dan efektivitasnya yaitu biaya lebih murah dan menghasilkan peningkatan skill yang bernilai bagi perusahaan. Nah, hasil keputusannya yaitu manajer harus memilih salah satu opsi, yaitu opsi B. Kenapa? Karena opsi B ini lebih baik dalam jangka panjang dan menghasilkan pertumbuhan intrinsik. Dan selanjutnya level 6 yaitu mencipta. Level fokusnya itu merancang model atau strategi baru, menciptakan strategi baru untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas umpan balik yang bersifat positif. Penerapan sederhananya yaitu apresiasi one on one. Dampak motivasinya yaitu manajer harus memberikan pujian kepada setiap anggota tim, tidak harus secara formal. Contohnya, manajer mengirimkan pesan email singkat atau pesan grup juga, di grup kerja, kepada seluruh tim dengan menyebut nama karyawan dan prestasi spesifiknya. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi ketiga, motivasi kerja, menggunakan 6 level ke dalam berpikir. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih.